Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam renungan keluarga kita di kesempatan hari ini. Saudara, sebelum kita memulai renungan kita, saya mengajak kita lebih dulu untuk berdoa supaya Tuhan menjamah dan menolong kita mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, menolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh mengerti, dan apa yang kami mengerti itu begitu kekal di dalam hidup kami, agar sepanjang tahun-tahun hidup kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat Yosua, pasalnya yang ke-24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Yosua 24 ayat 14 sampai 17. Saudara bisa melihat di layar yang ada di bawah sini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu dulu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia tentu adalah mereka yang mendengarkan firman, yang menyimpannya di dalam hatinya dan juga melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bagian ini adalah ketetapan hati oleh seorang yang kita kenal sebagai Yosua. Dia adalah kepala keluarga yang jelas sekali di dalam nas ini berpihak pada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia sudah merasakan bagaimana pengalaman yang indah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia menginginkan supaya keluarganya, sebenarnya untuk semua Israel, seperti dirinya, memilih Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Allah. Yosua nampak di sini sebagai kepala keluarga yang punya komitmen, yang tegas, yang bisa diandalkan, yang berani mengambil suatu keputusan yang final bahwa ketetapan hati kami adalah memilih Tuhan. Dan karena dia sangat-sangat mengasihi keluarganya. Saudara, di dalam ayat 15 kita melihat Yosua ingin yang terbaik bagi keluarganya. Dia mau the best untuk family-nya. Perhatikan bahwa Yosua tidak bicara keluarga, karena keluarga bisa saja terdiri dari dia dan istrinya. Tetapi dia katakan seisi rumahku, berarti juga pembantu rumah tangga yang hidup bersama-sama dengan mereka, yang membantu mereka. Bahkan mungkin tukang taman di dalam rumah kita, itu pun masuk di dalam kategori keluarga di tempat ini. Atau cucu-cucunya, bahkan juga mertua yang tinggal bersama-sama dengan dia. Itulah yang namanya seisi keluarganya. Bahkan bukan itu saja, tetapi nanti menjadi lebih besar lagi ketika dia mengatakan kepada Israel, keluarga itu adalah alangkah indahnya apabila kamu juga masuk di dalam keluarga itu. Saudara, di dalam masa sekarang kita terjemahkan saja bahwa Yesus di dalam keluarga kita, atau Tuhan di dalam hidup keluarga kita. Seorang penyair Inggris berkata, dengan uang dan pengetahuan maka Anda dapat hidup. Dengan uang dan pengetahuan Anda dapat hidup. Tetapi tanpa Tuhan maka hidup yang engkau hidupi adalah hidup yang percuma. Saudara, ini menarik sekali untuk saudara dan saya taruh di dalam hati dan pikiran kita. Salomo menegaskan, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah atau keluargamu, maka sia-sialah pemilik rumah itu. Sebaliknya, jika engkau hadirkan Yesus, maka rumahmu menjadi rumah yang penuh berkat, damai, dan sukacita. Dan yang pertama, saudara, kalau Yesus ada di dalam keluarga kita, maka pertama keluarga dapat belajar dengan tepat dan benar apa artinya
dalam Yesus dan firman-Nya. Kita menjadi tahu kemana keluarga kita akan berlayar. Saudara kalau punya GPS atau peta, keluarga bisa saling mengatakan bahwa keluarga itu sedang berjalan-jalan dan tahu arah di mana toko ini, di mana penjual makanan ini, dan tos serba ini, swalayan ini, minimarket ini, dan lain-lain kalau saudara punya GPS. Tetapi di dalam hidup ini, saudara memerlukan GPS rohani yang bernama Bible, yang mengatakan kepada kita dengan jelas dan menceritakan banyak hal kepada kita, bahwa jikalau tanpa Tuhan di dalam keluarga kita, kita tidak punya GPS, atau kita tidak akan punya arah keluarga yang sehat, arah keluarga yang benar, bagaimana mendidik anak kita, bagaimana hidup sebagai suami yang baik, bagaimana hidup sebagai istri yang baik, dan bagaimana kita bersama-sama berjalan menghadapi tekanan demi tekanan yang tidak pernah berhenti menggerogoti kehidupan keluarga kita. Yesuslah kuncinya di situ. Yang kedua, perkawinan saudara menjadi indah apabila Yesus ada di dalam keluarga. Tetapi perlu diingat, apabila kita mengundang Yesus di dalam keluarga, tidak serta-merta tidak ada masalah di dalam keluarga kita. Tetapi kita kuat untuk berjuang bagaimana mempertahankan keharmonisan dan kesetiaan di dalam keluarga itu. Saudara, suatu hari ada keluarga yang datang pada Yesus. Dia berkata pada Yesus, "Tuhan, saya ingin membeli keluarga yang bahagia. Saya ingin memiliki keluarga yang penuh sukacita." Lalu kemudian Yesus mengatakan, tidak ada toko itu. Yang ada adalah menjual benih firman Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kebahagiaan dan sukacita keluarga itu tidak instan, tetapi dipupuk. Dan pupuknya itu adalah bagaimana kita menjadi dewasa lebih dulu, berubah hidup kita seperti Yesus, dan bagaimana kita punya kasih agape kita untuk kita perjuangkan hari demi hari di dalam keluarga kita. Dan kita akan melihat bahwa cinta, keharmonisan, kesetiaan itu pelan-pelan tumbuh di dalam rumah tangga setiap kita. Saudara, di dalam konteks pernikahan Kristen, perkawinan atau pernikahan adalah berkat dari surga, namun pengelolaannya di bumi, saudara. Jadi ada doa Bapa kami juga mungkin berlaku bagi ayat ini atau statement ini, bahwa jadilah padamu di bumi seperti di surga. Jadi kedamaian yang ada di surga, cinta kasih yang ada di surga itu juga terjadi di bumi ini. Lebih kecil skupnya adalah di dalam keluarga kita. Sehingga untuk bertumbuh dan menjadi pengelola yang baik, saudara, maka Yesus selalu mau hadir di dalam keluarga kita. Di dalam Wahyu diceritakan bahwa Yesus mengetuk pintu rumah kita. Barang siapa yang buka pintu, dia akan masuk ke dalam dan makan bersama-sama dengan saudara. Semuanya diselesaikan di meja makan. Begitu indah. Dan ketika kita makan bersama Yesus, itu tandanya apa? Itu tandanya ada keakraban antara kita dengan Yesus. Dan dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah keluarga kita, maka saya, istri saya, anak-anak saya bisa belajar kebenaran yang hakiki, bagaimana berkeluarga dengan baik. Saudara, di dalam Yesus maka kita sadar bahwa pasangan kita adalah anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh sangat besar. Jadi ketika kita bertemu dengan pasangan kita, itu bukan karena hebat kita, bukan karena kecantikan dia, bukan karena ketampangan kita, tetapi karena rencana Tuhan sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, mengelola keluarga berarti saudara harus dulu kenal Yesus dengan baik. Belajar firman, bergereja, bangun mesbah doa, dan lain sebagainya. Saudara, hidup dalam berkeluarga tidak bisa ya saya dan kamu saja, tetapi kita juga harus bersama-sama bagaimana beribadah kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Setiap minggu kita berdua, lalu kemudian nantinya bersama anak-anak mendengarkan firman Tuhan, karena firman itu mencuci spiritualitas kita menjadi lebih baik tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita. Firman yang kita dengarkan itu hidup dalam hati kita, kemudian itulah yang menjadi panduan bagaimana kita hidup, bersosialisasi dengan keluarga kita, dengan masyarakat sekitar kita, dengan orang lain. Dan yang terakhir, jadilah keluarga yang memuliakan Tuhan. Artinya menjadi saksi. Saudara, berkeluarga bukan hanya
eksklusivitas yang ada, tetapi juga menjadi teladan bagi orang-orang yang melihat kehidupan kita. Bayangkan saudara, keluarga Kristen yang bertengkar melulu, orang berkata itu orang Kristen loh, itu keluarga Kristen. Orang Kristen yang tidak saling bicara, suami istri, anak-anak yang memberontak dan lain sebagainya. Orang luar akan berkata bahwa itu orang Kristen loh. Tetapi kita dipanggil atau tujuan pernikahan Kristen itu adalah memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan maka kita harus hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang. Seperti yang saya katakan tadi, caranya mendengar firman Tuhan, berdoa, bangun mesbah keluarga. Karena doa itu adalah nafas sebuah keluarga. Dengan doa itu keluarga kita akan diprotek Tuhan dengan begitu luar biasa. Sesibuk apapun saudara, sebanyak apapun kerja saudara, tetapi ingat keluarga itu penting. Yosua berkata apa? Yosua berkata, engkau boleh sembah semua Allah, tetapi aku dan seisi keluargaku menyembah Tuhan. Karena dia tahu betapa pentingnya keluarga itu bergantung pada Tuhan. Yosua bukan pengangguran, dia pemimpin yang super sibuk. Tetapi dia tahu bahwa yang paling penting untuk menjadi pondasi kehidupan keluarganya adalah Tuhan. Dan bagaimana akhir hidup Yosua ketika keluarganya memilih bersama Tuhan? Sebenarnya ayat yang kita baca ini adalah ayat di mana masa tua Yosua dan keluarganya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan luar biasa. Semuanya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya memilih Tuhan. Dan Yosua meninggal usia 110 tahun. Dan sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara, sederhananya, apabila keluarga engkau dan keluarga saya hendak diberkati Tuhan, datanglah pada Tuhan. Bersimpu di hadapan Tuhan. Bangun keluarga dengan prinsip-prinsip Tuhan. Beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Memilih Tuhan, berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah keluarga saudara diberkati. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mendengarkan tayangan ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami sedang menghadapi pergumulan keluarga. Tuhan jamah kami, Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan tolong berikan kami kerendahan hati, saling mengalah satu dengan yang lain. Kasih agape yang bertumbuh sehingga kami bisa saling mengerti, saling menerima dan sadar bahwa pasangan kami adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kami sedang bergumul bersama dengan anak-anak kami, Tuhan tolong supaya anak-anak kami punya masa depan yang indah di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang punya kepekaan di dalam kehidupan ini, memilih Tuhan daripada memilih dunia ini, sebab dengan Tuhan maka kami bisa berjalan di dalam dunia ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengarkan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau firman ini menjadi berkat bagi saudara, bagikan kepada teman-teman saudara, dan biarlah kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.